Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudariku yang terkasih dalam Tuhan. Salam sejahtera dari Allah Bapa dalam Kristus Yesus menyertai kita sekalian. Pagi ini sebelum kita akan memulaikan seluruh aktivitas kita, mari kita terlebih dahulu menerima firman Tuhan bagi kita sekalian untuk menjadi tuntunan menjalani hari ini. Oleh karena itu, Bapak Ibu, marilah kita terlebih dahulu berdoa kepada Tuhan. Ya Bapa dalam surga, terima kasih Tuhan buat anugerah dan kasih setiamu bagi hidup kami. Pagi ini kami ada sebagaimana kami ada, semua karena anugerah Tuhan. Tolong kami Bapa, sebelum kami melakukan seluruh aktivitas kami membutuhkan firman-Mu untuk hidup kami bisa hari ini mempermuliakan Engkau dalam seluruh aktivitas kami dan berkemenangan menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan, kami sambut firman-Mu dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, pagi hari ini saya ingin membagikan firman Tuhan bagi kita sekalian, diambil dari Mazmur 121 ayat pertama sampai ayat yang kedua. Nyanyian ziarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, sebelum saya melanjutkan renungan firman Tuhan pagi ini bagi kita, mungkin kita juga tahu lagu yang sempat terkenal dari Mazmur ini. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah datangnya pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah kan datang pertolonganku? Pertolonganku datangnya dari Tuhan yang menjadikan semesta. Ia takkan membiarkan kakimu goyah, penjagamu tak akan terlelap. Ia takkan terlelap, ia takkan terlena. Ia menjaga umatnya dengan setia. Mentari siang takkan menyakitimu, dan juga bulan di waktu malam. Tuhanlah yang menjagamu dari segala bahaya. Tuhanlah yang memeliharakan nyawamu. Tuhanlah yang menjaga kehidupan umatnya dari sekarang sampai selamanya. Itu lagu itu diambil dari Mazmur 121 ini, dan berbicara pagi hari ini tentang topik yang merupakan judul renungan yang saya bagikan, Tuhan tempat perlindungan kita. Bapak Ibu yang terkasih, Tuhanlah yang menjadi sumber perlindungan kita bagi anak-anaknya yang percaya dan menaruh harap kepadanya. Dari Mazmur 121 ini kita boleh melihat pemazmur bagaimana janji Tuhan yang menguatkan, menghiburkan kita, dan kita belajar kebenaran pagi hari ini yang memberikan kepada kita kekuatan, ketenangan, bahkan melihat bahwa Tuhan sungguh-sungguh menjadi perlindungan bagi kita yang percaya kepadanya. Bagaimana kita untuk melihat janji Tuhan ini terjadi dalam hidup kita? Yang pertama adalah kita harus bersungguh-sungguh berharap kepada pertolongan Tuhan. Di Mazmur 121 tadi, bahwa nyanyian ziarah ini, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Pemazmur menyadari bahwa ia seringkali menghadapi persoalan-persoalan, bahkan bahaya maut, karena musuh-musuhnya ingin membunuhnya. Namun ia tidak mencari pertolongan dan perlindungan dari manusia,
atau dari siapapun, tetapi dia datang kepada Tuhan. Pemazmur hanya berharap kepada pertolongan Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Inilah yang menjadi teladan bagi kita, Bapak Ibu, dalam menghadapi masalah-masalah, problema, kesulitan, ketakutan. Berharaplah kepada pertolongan Tuhan. Tuhan menjadikan langit dan bumi. Tuhan yang mengasihi kita. Dia adalah sumber pertolongan dalam hidup kita. Dia tempat perlindungan kita. Oleh karena itu, apapun masalah kita pagi ini, datanglah kepada Tuhan, tempat kita berlindung, tempat kita berharap. Dia pertolongan kita yang pasti datang menolong hidup kita. Yang kedua, bagaimana kita mengalami Tuhan yang menjadi tempat perlindungan kita, yaitu Tuhan menjaga kita, tidak pernah terlelap dan tidak pernah tertidur. Penjaga kita adalah Allah kita. Di Mazmur 121 ayat 3 bahkan sampai 4. Ia takkan membiarkan kakiku goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Haleluya. Mungkin seringkali kita melihat di perumahan di mana kita tinggal, di komplek, mungkin di perumahan-perumahan masing-masing mungkin ada penjaga seperti satpam begitu di komplek-komplek rumah kita. Seringkali mereka juga bisa tertidur, bahkan karena kelelahannya bisa saja mereka terlelap, tidur secara fisik karena ngantuk. Tetapi Tuhan kita adalah Allah yang perkasa. Tuhan tidak pernah terlelap dan tertidur. Tuhan adalah perlindungan kita dengan setia dan menjaga kita dimanapun kita berada. Bila kita sungguh-sungguh berharap dan berserah kepada Tuhan. Tuhan Yesus adalah juru selamat kita, perlindungan kita. Tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Tidak pernah dia tinggalkan kita. Dia selalu menjaga orang-orang yang percaya kepadanya. Yang ketiga, Bapak Ibu, bagaimana supaya kita menaruh sungguh-sungguh menempatkan Tuhan sebagai tempat perlindungan kita? Tuhan menjaga kita terhadap segala kecelakaan dan melindungi nyawa kita dimanapun kita melangkah. Mazmur 121 ayat 5-8. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu, di sebelah tangan kananmu matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Tuhan akan menjaga kita terhadap segala kecelakaan. Tuhan akan menjaga nyawa kita kemanapun kita melangkah. Ini sebuah janji yang luar biasa. Karena itu Bapak Ibu, marilah kita sungguh-sungguh bersandar sepenuhnya kepada Tuhan Yesus dan menjadikan Dia sebagai naungan bagi jiwa kita, perlindungan kita siang malam, serta menjaga kita dari segala kejahatan, kecelakaan, mara bahaya. Tuhanlah juga menjaga kita yang setia. Jadikan Dia terus tempatmu berharap. Apapun masalahmu pada pagi hari ini, apapun persoalan yang sedang melilit kehidupan saudara, datanglah kepada Tuhan. Mungkin persoalanmu sakit penyakit, ataupun kebutuhan-kebutuhan berat, ancaman-ancaman, biarlah kita mengalami Tuhan di saat-saat seperti ada di dalam keadaan yang berat sekalipun. Percayalah, Dia yang menjaga kita, Dia melindungi kita, Dia memberkati kita. Orang-orang yang sungguh percaya kepada Tuhan tidak akan pernah ditinggalkannya. Kiranya firman Tuhan ini menjadi kekuatan bagi kita sekalian. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.